Baik, terima kasih. Hari ini kita lanjutkan lagi materi kita tentang sifat elastisitas bahan. Nah, di sini nanti ada bagian materi yang kita bahas yaitu tegangan, regangan, dan modulus. Nah, sebelum ke sana, yang pertama kita harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan elastisitas. Nah, di sini sudah kita buat elastisitas merupakan sifat benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya luar dihilangkan. Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama ada tugas, ada karet, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke tegangan. Nah, ini ya, tegangan. Ini nomor 1, tegangan. Nah, ini ada sebuah gambar. Ini kita misalkan karet. Nah, panjang mula-mulanya sebelum diberikan gaya, ini panjangnya L dengan luas penampang A. Ini adalah keadaan mula-mula. Nah, setelah kita berikan gaya pada benda ini atau pada karet ini, maka dia mengalami pertambahan panjang. Ini tadi gayanya, kita berikan gaya F. Di sini juga ada gaya F, kita berikan, kita saling tarik ujungnya, maka otomatis karet ini akan mengalami pertambahan panjang. Nah, di sini tadi panjangnya segini, L. Nah, setelah kita berikan gaya, maka dia mengalami pertambahan panjang. Inilah yang disimbolkan dengan delta L. Pertambahan panjang inilah yang dinamakan dengan delta L. Jadi dari berdasarkan gambar ini kita bisa definisikan apa yang dimaksud dengan tegangan. Jadi tegangan adalah kekuatan atau perbandingan gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, di sini mengalami perubahan bentuk daripada benda itu sendiri. Jadi gambar kedua ini lebih panjang dibandingkan dengan gambar yang pertama. Nah, secara matematis juga regangan ini dirumuskan dengan sigma sama dengan F per A. Nah, di mana sigma itu adalah tegangan benda dengan satuan Newton per meter kuadrat. Nah, di mana F sama dengan gaya benda, nah dengan satuan juga Newton. Sedangkan A adalah luas penampang daripada benda itu sendiri dengan satuan meter kuadrat. Itu adalah masalah tegangan. Nah, sekarang kita lanjut ke regangan. Nah, di sini regangan perbandingan pertambahan panjang benda dengan panjang mula-mula benda itu sendiri. Jadi ada perbandingan antara benda regangan. Regangan itu ini definisinya, perbandingan pertambahan panjang benda dengan panjang mula-mula benda itu sendiri. Jadi adanya perbandingan sebelum dan sesudah diberikan gaya pada benda itu sendiri. Dan secara matematis dirumuskan sebagai, nah ini dia rumusnya, epsilon sama dengan delta L per L. Di mana epsilon itu adalah regangan. Nah, regangan di sini tanpa satuan. Nanti kita akan jelaskan kenapa dia tanpa satuan. Delta L adalah pertambahan panjang benda. Nah, satuannya meter, sedangkan L adalah panjang awal benda. Nah, di sini tadi ada tanpa satuan. Kenapa bisa tanpa satuan? Nah, kalau kita kembali ke rumusnya, epsilon sama dengan delta L per L, maka satuan daripada delta L ini adalah, ini ya, delta L ini adalah meter. Nah, kita tulis di sini meter per, satuan juga daripada L adalah meter. Jadi sama-sama ini menghilangkan, makanya dia tanpa satuan. Itu alasannya kenapa dia tanpa satuan ya. Jadi inilah alasannya. Sekarang kita masuk di nomor 3, yaitu modulus yang. Nah, mungkin kita bertanya apakah yang dimaksud dengan modulus yang ini. Nah, modulus yang adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Nah, misalnya ada ini ada gambar, ada sumbu Y dan sumbu X. Nah, di sini kita misalkan sumbu X adalah regangannya, sedangkan sumbu Y adalah tegangan. Nah, di modulus yang ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ada batas keseimbangannya, ada batas elastisitas, dan ada
titik patahnya. Nah, misalnya seperti apakah itu? Nah, perhatikan gambar ini. Nah, misalnya ada sebuah benda kita tarik. Ini gambarnya, ini kita misalkan titik A, terus ini titik B, dan ini titik C. Nah, setiap benda mempunyai batas elastisitas masing-masing. Jadi di titik A ini adalah batas kesetimbangan. Batas kesetimbangan. Nah, jadi daerah ini adalah batas kesetimbangannya. Jadi kalau kita buat grafiknya seperti ini. Jadi batasnya hanya sampai di sini, batas kesetimbangannya. Sedangkan di titik B adalah batas elastisitas. Nah, jadi dari sini ini adalah batas elastisitasnya. Dari titik A ini ke titik B ini adalah batas elastisitasnya. Sedangkan di titik C itu adalah titik patahnya. Titik patah. Atau kalau misalkan kita aplikasikan ini karet, maka ini adalah titik putus. Nah, titik putus dari benda itu sendiri. Nah, ini hal yang harus kita pahami di modulus siang. Dan secara matematis juga, secara matematis dirumuskan dengan modulus yang sama dengan tegangan per regangan. Ini ya, tegangan per regangan. Nah, ini bisa kita buat persamaannya, di mana tegangan tadi adalah F per A, sedangkan epsilon tadi adalah delta L per L. Maka ini kita pecahkan lagi rumusnya, F per A dikali, karena dia dibagi, L per delta L, atau sama dengan FL per A kali delta L. Jadi ini adalah persamaan matematisnya. Atau sering juga kita ambil nilai F-nya ini. Jadi F sama dengan E dikali A dikali delta L per L. Ini juga persamaan lainnya. Ini hanya masalah penurunan rumus saja. Atau misalnya kita cari lagi nilai E. Maka ini kita bisa buat E sama dengan F dikali dengan L per A dikali delta L. Jadi ini adalah pecahan-pecahan daripada rumus modulus siang. Nah, sekarang kita masuk di contoh soal. Ini ada contoh soal nomor 1. Sebuah tali berdiameter 2 cm dan mempunyai panjang awal 2 meter, ditarik dengan gaya sebesar 314 Newton, sehingga
panjang tali berubah menjadi 2,02 meter. Hitunglah bagian A, tegangan tali, bagian B, regangan tali, dan terakhir yaitu bagian C, modulus yang. Nah ini soalnya ya, kita ulang lagi. Ini contoh soalnya. Sebuah tali berdiameter 2 cm dan mempunyai panjang awal 2 meter, ditarik dengan gaya sebesar 314 Newton, sehingga panjang tali berubah menjadi 2,02 meter. Hitunglah. Pertanyaan di sini ada bagian A tegangan tali, bagian B regangan tali, dan bagian C modulus yang. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama sekali kita buat apa yang diketahui di soal, sehingga kita nanti dengan mudah mengerjakan soal ini sendiri. Nah, dari soal diketahui diameter, ini ya diameternya, diketahui diameter sama dengan 2 cm. Nah ini kan masih bentuk diameter, sementara kalau kita perhatikan dari awal tadi, ini adalah berhubungan dengan luas penampang. Maka ini kita ubah ke luas penampang menjadi A sama dengan VR kuadrat. Nah nilai daripada VR kuadrat itu adalah 3,14 dikali dengan 1/2. Maka ini sama dengan 3,14 cm pangkat 2. Ini masih bentuk cm, sementara yang diharapkan adalah dalam bentuk meter. Maka ini harus kita ubah ke bentuk meter. Ini menjadi 3,14 kali 10⁻⁴ meter. Nah, ini dia baru sudah masuk ke bentuk meter. Ini adalah nilai A ya. Setelah itu yang diketahui lagi di soal adalah panjang awalnya. Nah, panjang awal. Nah, panjang awal di sini adalah L. Di L sama dengan 2 meter. Selanjutnya yang diketahui lagi adalah ditarik dengan gaya sebesar 314 Newton. Di F sama dengan 314 Newton. Nah ini adalah yang diketahui daripada soal ini. Baru yang ditanya, gitu ya, ditanya bagian A adalah tegangan yang disimbolkan dengan ma. Baru bagian B yang ditanya adalah regangan yang disimbolkan dengan ini ya, epsilon. Baru yang terakhir yang ditanya adalah bagian C adalah modulus yang. Jadi inilah semua yang ditanya berdasarkan soal ini. Nah setelah kita lengkapi ini semua, baru kita ke pembahasan satu persatu. Kita lanjut ya. Bagian A adalah tegangan. Nah, rumus tegangan tadi kita sudah ketahui bersama, mana tegangan sama dengan sigma sama dengan F per A. Nah, kita masukkan nilai gayanya. Gayanya tadi sudah ada, ini ya, 314
14 Newton dibagi dengan luas penampak ini 3,14 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Maka ini hasilnya sama dengan 314 dibagi dengan, jadi kalau kita pecahkan ini 3,14 bagi 10.000, ini nanti hasilnya dapat 0,000314 atau ini sama dengan 1 juta. Nah, ini kita buat secara sederhana menjadi 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Jadi inilah nilainya. Nah, ini adalah untuk tegangan, perhitungan tegangan. Sekarang kita ke bagian B. Yang ditanya di bagian B adalah regangan. Regangan. Nah, sesuai rumus regangan juga sudah ada. Epsilon sama dengan delta L per L. Nah, delta L tadi sudah kita ketahui bersama. Delta L-nya ini ya. Delta L ini dari 2 meter ke 2,02 meter. Nah, artinya delta L ini adalah L2 dikurang L1 per L. Nah, yang L2 itu adalah 2,02 meter dikurang 2 per 2. Maka ini 2 meter. 2,02 meter dikurang 2 meter sama dengan 0,02 meter bagi 2 sama dengan 0,01 meter kuadrat, atau kita sederhanakan ini menjadi 10 pangkat minus 2. Jadi ini adalah nilai regangannya. Sekarang kita masuk ke bagian C, itu modulus. Nah, modulus yang tadi sudah kita tahu bahwa rumusnya E sama dengan tegangan per regangan atau sigma per epsilon. Maka kita buat E sama dengan. Nah, nilai tegangan tadi sudah ada ini ya. 10 pangkat minus 6. Ini 10 pangkat 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat per regangannya. Ini dia hasilnya 10 pangkat minus 2. Maka ini kita bagi sama dengan ini 10 pangkat 6, ini naik dia 10 pangkat 6. Karena dia negatif, dia melewati per ini, dia berubah tandanya menjadi positif Newton per meter kuadrat. Maka E sama dengan 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Jadi inilah jawaban daripada pertanyaan di soal tadi. Kalau dia tegangan, dia dapat hasilnya 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Regangan, kita dapat tadi 10 pangkat minus 2. Sedangkan modulusnya kita dapat 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Baik, kita lanjut di contoh nomor 2. Nomor 2. Sebuah kawat .
luas penampang luarnya, luas penampang luarnya 4 milimeter kuadrat. Kemudian direjamkan oleh gaya tiga koma dua Newton. Sehingga bertambah panjang cm. Bila panjang kawat mula-mula 80 cm, hitunglah modulus kawat tersebut. Jadi ini soalnya sebuah kawat terus penampang luarnya 4 mm kuadrat, kemudian diregangkan oleh gaya 3,2 Newton sehingga bertambah panjang 0,04 cm. Bila panjang kawat mula-mula 80 cm, hitunglah modulus kawat tersebut. Nah, pengerjaan ini sama juga, kita buat dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah nilai A-nya. A sama dengan 4 mm kuadrat. Maka ini kita ubah ke bentuk meter, kesatuan meter, menjadi 4 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Setelah itu yang diketahui adalah gaya. Ini ya, gaya F sama dengan 3,2 Newton. Selanjutnya, sehingga bertambah panjang. Di sini ada pertambahan panjang di delta L. Ini 0,04 cm. Ini kita ubah menjadi 4 kali 10 pangkat minus 4 meter. Bila panjang kawat mula-mula, nah di sini ada panjang kawat mula-mula, atau yang disebutkan dengan L sama dengan 80 cm. Ini kita ubah satuannya ke meter, ini menjadi 0,8 meter. Jadi inilah yang diketahui. Sekarang kita buat apa yang ditanya. Di sini di soal, hitunglah modulus kawat. Jadi yang ditanya adalah modulus kawat. Maka kita kerjakan soal ini sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Penyelesaian. Ini rumusnya sesuai rumus tadi, E sama dengan tegangan regangan atau sigma per epsilon. Rumusnya E sama dengan F kali L per A dikali dengan delta L. Dan kita ganti nilai F-nya. F-nya tadi sudah ada 3,2 Newton. Di sini 3,2 Newton dikali dengan L-nya, panjang mula-mula. Panjang mula-mulanya ini 0,8 meter. Dibagi dengan nilai daripada
kali 4 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat dikali dengan delta L. Delta L tadi sudah ada, ini dia. 4 kali 10 pangkat minus 4 meter. Maka ini kita kalikan semuanya. E sama dengan perkalian ini 3,2 kali 0,8 hasilnya 2,56 Newton meter per. Ini lagi ini 16 kali 10 pangkat 10. Ini ya, negatif 6 kali negatif 4 hanya dari sini 10. Sehingga hasilnya E sama dengan dia dapat 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Jadi ini adalah nilai daripada modulus siangnya. Oke, kita lanjut contoh nomor 3. Nah, contoh nomor 3 begini. Besarnya tegangan yang dilakukan pada sebuah batang adalah 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Jika panjang batang adalah 4 meter dan modulus elastisitasnya 2,5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat, maka pertambahan panjang batang adalah titik-titik. Nah, sama halnya seperti soal yang pertama dan yang kedua tadi. Pertama sekali kita buat apa yang diketahui di soal, baru yang ditanya, baru ke pembahasan. Nah, berdasarkan soal, kita sudah mengetahui nilai daripada tegangan ini. Nilai dari tegangan sebesar 2 kali 10 pangkat 6. Nah, kita buat di sini sigmanya. Nah, sigmanya 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Jika panjang batang, nah ini panjang. Nah, ini panjangnya L adalah 4 meter. Dan modulus elastisitasnya adalah 2,5. Jadi ini adalah modulus elastisitasnya, yaitu 2,5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Yang ditanya adalah pertambahan panjang. Nah, selanjutnya kita ke penyelesaiannya. Penyelesaian di sini adalah E sama dengan modulus sama dengan tegangan per regangan. Nah, tadi di awal kita sudah mengetahui rumus daripada tegangan adalah gaya per luas penampang atau F per A. Sedangkan regangan adalah delta L per L. Maka ini satu persatu kita substitusikan nilainya. Nah, misalnya tadi dari nilai E kita dapat 2,5 kali 10 pangkat 8, maka kita substitusikan di sini, yaitu 2,5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Di mana tegangannya sudah ada, kita langsung substitusikan juga 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat per. Nah, di sini yang kita cari adalah delta L. Ini, maka kita masukkan yang ini nilainya. Delta L per nilai L-nya sudah ada, yaitu 4 meter. Ini ya, 4 meter dari soal tadi, 4 meter. Maka kita buat, kita pindahkan ke sebelah kiri untuk lebih mempermudah kita mengerjakan soal. Maka delta L per 4 sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat per 2,5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Nah, untuk menyederhanakan ini, yang 25 dengan 2,5, 2 per 2,5 ini sama bentuknya jika kita buat seperti yang 20 per 25, nanti hasilnya sama. Ini hanya masalah pecahan desimal saja. Kali, nah ini kita kalikan 10 pangkat minus 2 Newton meter, ini dikali 4 kali 4 ya, maka hasilnya delta L. Maka 20 bagi 25 sama dengan 0,8 kali 10 pangkat minus 2 dikali dengan 4 meter. Ini ada 4 meter ya, 4 meter. Maka kita dapat hasilnya 0,8 kali 4, hasilnya adalah 3,8
2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Jadi inilah hasilnya pertambahan panjangnya ini. Tadi ditanya sini pertambahan panjang batang. Maka pertambahan panjang batangnya adalah 3,2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Jadi inilah hasilnya.